bisa memimpin kita dalam doa? Saya. Silakan Siti. Teman-teman semua, mari kita lakukan doa. Allah kami dalam hati surga, mari. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, adakah anak-anak kami yang masih ingat mata pelajaran kita minggu yang lalu? Silakan Femi. Pada minggu lalu kita mempelajari tentang pelaksanaan kegiatan lahan produksi tanaman buah musim. Oke, ya betul sekali. Bahwa pelajaran kita minggu yang lalu yaitu penyiapan lahan produksi tanaman buah semusim. Ya, mudah-mudahan anak-anak kami yang lain bisa masih hafal tentang materi kita minggu yang lalu. Nah, yang menjadi pelajaran kita pada hari ini Ibu ambil dari agribisnis tanaman buah, ya. Agribisnis tanaman buah. Yang mana Ibu ambil KD dari 3.3, yaitu menganalisis teknik penggunaan mulsa di lahan tanaman buah. Itu pengetahuannya dan keterampilannya Ibu ambil dari 4.3, melaksanakan pemasangan mulsa di lahan tanaman buah sesuai prosedur. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini yaitu 1. Menganalisis tujuan pemasangan mulsa, yang kedua menganalisis jenis mulsa, dan yang ketiga menghitung kebutuhan mulsa. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis tujuan pemasangan mulsa. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu melaksanakan pembuatan lubang. Ya, jadi pembuatan lubang pada mulsa. Ya. Jadi itulah tujuan daripada pelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada materi. Di sana ada 3 gambar, ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Ya, apa yang terpikirkan sama anak-anak kami yang ada di pikirannya tentang ini gambar apa? Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab ini? Gambar apa? Oke, silakan Stefan. Gambar bedengan, Bu. Nah, bagus. Itu adalah gambar bedengan. Adakah perbedaan dari ketiganya? Ada ya. Itu pasti ada perbedaan. Nah, jadi menurut si Rida, gambar 1 itu menurut Anda apa? Dari gambar 1 menurut saya bedengan yang tidak terlalu ditutup oleh rumah. Iya, betul. Menurutmu gambar 3 itu tentang apa? Sini, Pak. Gambar 2. Gambar 2 Menurut saya, Bu, gambar nomor 2 menunjukkan lahan yang sudah diolah dan dibuat bendungan di atasnya, dan di atas bendungan itu ditebarkan atau terdapat rumput atau tanaman yang sudah kering. Iya, betul. Si Hayati, apa yang ada di pikiran tentang gambar nomor 3 ini? Menurut saya, gambar nomor 3 itu menunjukkan sebuah bedengan yang sudah dipasang mulsa plastik. Mengapa di gambar nomor 1 itu ditumbuhi gulma? Sekarang Iska. Menurut saya pada gambar 1 itu dipenuhi oleh rumah karena pemilik lahan anak itu masih belum melakukan pembersihan awal. Iya, betul ya. Bagaimana pendapatmu di gambar 2 dan 3 itu? Kenapa tidak ditumbuhi oleh rumput atau gulma? Silakan, bagaimana pendapatmu? Menurut saya sih karena pada bedengan 2 dan 3 telah menggunakan mulsa yang bisa. Apa pendapatmu tentang pengertian mulsa ini? Menurut saya, Bu, mulsa
Musa adalah untuk menekan pertumbuhan umat. Musa adalah semua bahan atau material penutup tanah yang berada di permukaan tanah, terutama untuk menjaga kelembapan, sehingga Musa ini juga bisa menekan tumbuhnya gulma di antara tanaman, ya, dan bisa ya menekan adanya penyakit. Di sini ada jenis-jenis Musa, ya. Silakan baca si Septi. Musa apa saja itu? Musa organik dan Musa anorganik. Musa organik berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai seperti sisa-sisa. Musa anorganik terbuat dari bahan sintesis yang suka. Berarti dia tidak tersedia secara alami di alam. Si Arila, apa yang ada di pikiranmu tentang gambar ibu di atas ini? Menurut saya gambar di atas Bu itu gambar bendengan yang di atasnya dikasih Musa organik seperti jerami dan di sampingnya ada pari. Gambar yang di atas tulisan. Apa kelebihan dan kekurangan dari Musa organik? Menurut saya tuh dari kelebihan dan kelemahan dari Musa anorganik itu, di mana kelebihannya itu satu menekan erosi tanah, yang kedua menekan pertumbuhan gulma, yang ketiga biaya lebih murah atau ekonomis. Sedangkan kelemahannya Bu yaitu satu, bahan-bahan organik tidak selalu tersedia di alam, dan yang keduanya Musa anorganik hanya dipakai untuk satu kali satu musim saja. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, Musa organik dan anorganik ini kapan digunakan? Sekian. Menurut saya penggunaan Musa organik dan anorganik itu, yang pertama Musa organik digunakan setelah tanaman atau bibit ditanam, sedangkan Musa anorganik digunakan atau dipasang sebelum bibit atau tanaman ditanam. Sekian. Iya, Usaha organik. Terima kasih. Iya, pertanyaan dari si Felix, apa Menurut saya perbedaannya itu Musa organik terdiri atau berasal dari bahan-bahan alami, misalnya jerami, batang padi, batang jagung, dan lain sebagainya. Sementara Musa anorganik terdiri dari bahan-bahan sintesis yang susah terurai, misalnya NPK. Sekian. Iya. Jadi benar pertanyaan jawaban dari si Feni, ya. Tadi sudah kita jelaskan ya Felix ya. Ya Bu. Jadi ini ada contoh daripada Musa plastik hitam perak, ya. Inilah yang sering digunakan oleh para petani, ya, atau pekebun untuk menghindari lahannya ditumbuhi oleh gulma. Ya, ini Musa yang sering dipakai, ya. Kalau anak-anak kami mau beli, silakan dibeli di toko pertanian, ya. Nah, selanjutnya si kelompok, ya. Lembaran LKPD-nya, ya. Silakan diperhatikan videonya, ya. Pada lahan yang akan saya tanam cabai, ini saya sudah lakukan. Nah ini setelah kita pasang musanya, kemudian kita lubangi plastik musanya, saya menggunakan. Melihat videonya, silakan isi lembaran LKPD, ya. Diskusi meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Jadi Ibu beri kesempatan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Dipersilahkan. Baik, kami akan memulaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang dipresentasikan oleh teman kami, Inisran. Pertanyaan dari LKPD yang dibutuhkan tadi, itu bagaimana cara pemasangan Musa dari video pertama yang dijawab oleh teman kami Miska. Dari video yang telah kami tonton adalah satu video pertama berisi tentang pemasangan Musa. Yang
kedua, alat jika ada kekurangan dan kelemahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan. Dari video yang telah kami tonton, penyimpulannya adalah Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk Ada video yang telah kami tonton yang berisi tentang pemasangan musa. menjelaskan kami tentang Saat mempresentasikan hasil kelompok mereka, dipersilakan. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Dari video yang telah kami tonton adalah satu video kedua berisi tentang cara melubang musa. Alat yang digunakan dalam melubang musa yaitu kaleng bekas. Hasil diskusinya itu bagus-bagus semua. Jadi kita masuk pada hitung kebutuhan musa. Kalau kita hitung yaitu musa jerami, ya. Di sana ada rumus yaitu MJ sama dengan A kali D. 15 kali 3 berapa? 45. Soal nomor 2, ya, yang dijawab oleh si Felix. Coba Felix. Jadi setelah kita belajar tentang musa ini dari awal sampai ke akhir sampai menghitung kebutuhan musa, ya. Jadi ada anak-anak kami yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Saya Bu. Silakan Felix. Sebagai kesimpulannya yaitu tujuan pemasangan musa adalah untuk menekan laju pertumbuhan gulma. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, Ibu berpesan minggu depan kita akan melaksanakan praktek. Jadi sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu dulu siapa yang bisa memimpin kita dalam doa ini, ya? Saya. Oke, silakan Septi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas kasih dan karunia kepada kami sehingga dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri proses belajar mengajar kami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya Bapak, pada saat ini kami akan mengakhiri proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami dapat hari ini semoga dapat kami memahaminya dan dapat berguna di masa depan kami. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami hanturkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Septi. Baik, kami sudah selesai. Silakan pulang ke rumah. Selamat siang.